di sini FPS-nya mendapatkan 145 FPS. Wow, ini menggunakan EGP bawaan. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Di video kali ini saya akan ngerakit PC atau nyicil komputer tanpa dulu membeli PGA card. Jadi membeli komponen-komponen yang penting dulu, yang penting bisa digunakan dan bisa dipakai main game. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, saya cari yang irit-irit listriknya. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya menggunakan Core i5 10500, tidak membeli yang ada F-nya, yang belakangnya F. Kalau misalkan ada F-nya berarti ya video ini nggak bisa dipakai gitu di video ini karena harus menggunakan PGA card. Karena ceritanya ini bakalan nyicil gitu kan tanpa membeli PGA card, karena kita tahu harga PGA card tuh ya cukup mahal juga ya. Kan kalau misalkan mau rakit PC, wah kurang nih budgetnya gitu kan karena kemahalan sama PGA card-nya. Jadi di sini menggunakannya yang seri non-app. Terus ada yang nanya, Bang, kenapa nggak beli yang seri K gitu? Ya memang lebih bagus juga, lebih baik ya, bisa di overclock. Tapi ternyata harganya, lumayan juga cukup mahal gitu kan. Jadi saya ambil yang di tengah-tengah aja. Terus kalau misalkan udah punya prosesornya, kita tentukan motherboardnya. Kita harus menggunakan motherboard seri terbaru juga. Ada seri H, H410, B460 atau Z490 gitu kan. Itu seri-seri yang punya soket LGA 1200 untuk prosesor generasi 10. Nah, kalau misalkan kalian bingung nih motherboardnya yang cocok apa, kalian tentukan aja atau sesuaikan dengan budget kalian, jangan terlalu maksa. Misalkan nih budgetnya sekitar 1,5 juta atau 1,5 juta ke bawah, kalian boleh pilih H410 atau B460 gitu. Nah, yang penting si motherboardnya udah support DisplayPort atau HDMI. Kenapa? Supaya kan nanti tanpa menggunakan PGA card, nah nanti si monitornya dicolokkan ke HDMI atau DisplayPort gitu supaya nampil ke monitornya. Itu yang pertama. Terus setelah itu kalian pilih memori RAM. Memori RAM-nya bebas, mau sesuai kalian aja. Misalkan di sini saya menggunakan XPG D41 2x8 GB 3000 MHz ya. Terus motherboardnya di sini kebetulan yang saya pegang adalah Asus ROG Z490 ROG Strix-nya ya. Karena saya nggak pegang yang H410, tapi performanya atau manfaatnya bakalan hampir sama aja gitu. Kalau misalkan seri Z ini fiturnya yang lebih banyak dibandingkan seri H yang 410. Tapi manfaatnya atau kegunaannya, fungsinya masih tetap sama, oke? Lalu storage-nya. Nah, storage-nya di sini kebetulan saya kedatangan 2 storage terbaru dari Team Group. Yang pertama di sini ada CX2, size-nya 1 TB, dan yang satunya lagi iX2, storage-nya 1 TB juga. Untuk si CX2 ini kapasitasnya mulai dari 256 GB up to 2 TB. Jadi banyak banget pilihannya. Terus harganya juga cukup terjangkau dan tentunya irit listrik. Dan tambahannya lagi, si CX2 ini tuh udah diklaim sama Team Group udah anti guncangan gitu. Kalau misalkan jatuh, nah seperti ini, atau misalkan tiba-tiba jatuh gitu kan seperti ini. Nah, si CX2 ini ya punya bodi yang cukup kokoh, cukup kuat gitu. Jadi nggak khawatir. Tapi ya jarang-jarang juga sih si SSD jatuh gitu kan. Tapi kalau misalkan nih lagi dibawa gitu terus jatuh, kalian nggak usah khawatir gitu. Karena udah dilindungi bodi yang cukup kokoh juga. Nah, kalau misalkan untuk series iX2 ini mulai dari size-nya dari 512 GB up to 2 TB. Jadi masih banyak pilihan juga. Harganya mulai dari sekitar 800 ribuan. Pertama, alasannya dia tuh punya read up to 550 MB per second dan read-nya 520 MB per second. Ini cukup kencang juga untuk kelas storage SSD SATA. Dia juga punya NTBF sekitar 1 juta jam, jadi masa umurnya cukup panjang sekali, kalian gak usah khawatir. Terus untuk garansinya juga, masing-masing punya garansi selama 3 tahun. Ini cukup panjang juga kan. Oke, kalau misalkan kalian udah dapat, kalian tentukan yang terakhirnya power supply. Nah, power supply ini
bisa juga pilih yang udah punya sertifikasi di organisasi 80 plus ya, udah teruji gitu. Misalkan ada FSP HP Pro yang 550 watt. Karena dengan komponen seperti ini tidak memerlukan watt yang tinggi, teman-teman. Nanti saya akan tes ya. Tidak nyampe 100 watt kalau nggak salah, sekitar 70 atau 80. Kita akan buktikan nanti. Terus power supply-nya boleh kalian pilih juga yang 700 ribuan misalkan ya. Ada Deepcool, DA 600 watt, 700 watt, atau FSP HP Pro gitu kan, yang 550 atau 650 watt, itu udah cukup. Nah, ketika saya totalkan, ternyata rakitan PC saya untuk nyicil punya komputer seperti ini habis sekitar 7.300.000 ribuan. Nah, kita udah mendapatkan prosesor dengan Intel generasi ke-10. Wah, luar biasa sekali kan? Jadi kalau misalkan nanti nih, kalian nabung lagi, mau beli PGA card, boleh. Mau beli RTX 2060 misalkan, atau RTX 2070, ini masih sanggup si Core i5 ini disandingkan dengan PGA-PGA tersebut. Apalagi sekarang udah ada RTX seri 3000 kan. Mudah-mudahan nanti ada 3060 gitu, mungkin harganya lebih murah. Itu bisa jadi pilihan. Jadi sekarang kita nyicil aja dulu komponennya seperti ini, dan tetap masih bisa digunakan untuk gaming, untuk browsing, tapi bukan gaming berat ya. Kita akan coba langsung pasang aja dan tes bagaimana performanya kalau misalkan kita menggunakan prosesor Intel tanpa menggunakan PGA card. Oke, let's go. Oke, teman-teman, barusan udah melakukan tes bagaimana performa SSD dari Team Group ini, yang ternyata ketika dites Crystal Disk di sini menyentuh 556,9 MB/s. Jadi lebih tinggi kecepatannya, lebih kenceng dibandingkan yang dikatakan di boxnya sama di websitenya. Di websitenya hanya 550 aja, 550 MB/s, tapi ternyata ketika dites seperti ini, jadi 556 untuk write-nya, dan untuk write-nya 519 MB/s. Kalau di websitenya 520, jadi menurut saya udah sangat cukup kenceng sekali, dan pokoknya sesuai yang dikatakan di website resminya. Oke, sekarang kita lanjut. Saya menggunakan Intel Core i5 10500K dengan codename-nya Comet Lake S, oke? Soket LGA 1200, dan untuk grafiknya Intel UHD Graphic 630. Terus memori RAM-nya 2x8 GB, jadi total 16 GB, 3000 MHz. Oke, kita langsung saja. Game yang pertama saya bakalan tes di Intel generasi ke-5 ini, Intel generasi ke-10, Core i5 10500 adalah game Valorant. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bisa kalian lihat. Di sini juga saya pasang watt meter, jadi bisa kelihatan wattnya berapa ketika saya tes main game si Valorant. Kita cari tahu settingannya, biasanya 1080, tapi harusnya masih kuat ya untuk game Valorant, karena game Valorant ini game paling rame untuk saat ini, tapi paling ringan juga untuk spek minimumnya. Oh iya, untuk si MSI Afterburner-nya belum saya buka ya, biar kelihatan gitu berapa fps. Nah, kalau misalkan kalian pengen menghilangkan gini, kalau misalkan ngebuka sesuatu terus ada laporan seperti ini, ada yes atau no, kalian merasa terganggu, gampang aja caranya. Kalian di sini masuk, ketikan msconfig. Oh, masuk dulu si gamenya. Bentar. Nah, ketikan di sini msconfig, lalu bakalan muncul seperti ini, dan di tools kalian klik change UAC setting, lalu launch. Di sininya kalian pilih paling bawah never notif. Jadi bakalan tidak akan ada notifikasi seperti ini lagi kalau misalkan ngebuka aplikasi atau ngebuka game gitu. Oke, tinggal di oke aja. Oke, ini udah ada MSI Afterburner-nya. Kita masuk ke si Valorant. Kita lihat. Oh, oke, ini udah masuk, teman-teman. Oke, kalian bisa lihat di sini FPS-nya mendapatkan 145 FPS. Wow, ini menggunakan IGP bawaan dari si Intel generasi 10 ya. Si Comet Lake S Intel UHD Graphic 630 masih sanggup menjalankan game Valorant.
Oke, mantap. Oke, mantap. Nah, FPS-nya ketika war seperti ini bisa turun sampai 90 FPS. Oh, mantap. Wow. Tapi kalau misalkan lagi kosong, jalan sendirian seperti ini, FPS-nya lagi perang ya, 90, 80 gitu. Dropnya nggak sampai di bawah 60, masih oke. Menurut saya ini masih sangat playable sekali main game Valorant di Intel grafik UHD. Mantap sekali. Dan FPS-nya juga masih terjaga ya. 60 ke atas, 80, dan rata-rata juga masih di 100 FPS. Kok menghilang? Oke, mantap. Ini deathmatch ya. Nah, jadi kok menghilang? Mana? Oh, luar biasa sekali. Oke, kalian di sini bisa lihat, dan kalian juga bisa di sini wattmeternya ini ketika main game sekitar 87 watt saja, teman-teman. Jadi menurut saya ini ya, kalau untuk ngerakit PC mau nyicil, terus performanya cukup oke, Intel generasi terakhir gitu di 2020 ini, Intel generasi 10. Terus wattnya juga sangat irit, nggak nyampe 100 watt ketika main game si Valorant ini. Terus apalagi di sini saya masih menggunakan fan bawaannya ya. Di sini belum menggunakan fan yang di luar bawaan Intel, jadi masih menggunakan. Tapi si temperaturnya ya masih oke lah, 60-75 derajat Celcius gitu ketika main game. Tapi kalau misalkan kalian pengen lebih dingin lagi, ya nanti ganti aja gitu. Si fan stock coolingnya ini menggunakan fan yang mungkin lebih baik, harganya 500.000 gitu. Apalagi pakai air cooler gitu, yang 240 pasti bakalan lebih dingin lagi. Nanti di pengujian atau di video berikutnya saya akan coba gitu. Oke, kita lanjut ke game selanjutnya ya, karena udah di game Valorant. Oke, di sini ada beberapa game pilihan. Jadi saya tadi game Valorant udah, tapi saya pengen coba game yang lebih berat. Gimana kalau jalankan PUBG Steam? Wih, mantap nih. Coba game PUBG Steam, tapi mungkin resolusinya nggak di 1080p. Kita turunin ke 720p aja gitu. Seperti apa nanti permainannya, atau FPS-nya tinggi atau enggak gitu. Oke, teman-teman, di sini saya coba memaksa main game PUBG Steam. Jadi yang apa-apa, pengen tahu aja gitu. Kita cari tahu settingannya ini 720p, settingan very low semua di modenya training. FPS-nya berkisar di 20-an. 24, 25 gitu kan. Kalau misalkan lagi banyak musuh, sepertinya lagi nembak juga ya kelihatannya seperti. Tapi ini dalam mode record ya, si layarnya saya record, jadi mungkin FPS-nya kalau misalkan tidak di record bisa naik sedikit. Nah, FPS-nya berkisar di 23, 20, mungkin ya ini kalau misalkan yang pengen maksa main game PUBG tanpa IGP juga masih sanggup ternyata. Tapi FPS-nya cukup kecil. Cuman nggak terlalu patah-patah, masih nggak ada drop yang sampai 5%, 5 FPS-nya gitu, enggak. Tapi masih terjaga di sekitar 20-an lah, 25 FPS. Ya menurut saya masih oke lah. Ini padahal di map yang terbuka ya, terus banyak player juga gitu. Harusnya kalau misalkan di game-game atau di map kecil, FPS-nya bisa lebih tinggi daripada ini. Nah, oke teman-teman, jadi kalian bisa tahu ketika main game tanpa menggunakan PGA card, jadi menggunakan grafiknya. Di sini kalian bisa lihat ketika main game si wattmeternya berkisar di 88 watt saja. Ketika tadi main game PUBG juga kalian tadi udah lihat kan, di sini wattnya sekitar 80, 88, 70, nggak nyampe 100 gitu. Nah ini lagi main CSGO juga sama, terus FPS-nya CSGO lebih tinggi. CSGO resolusi 1080p, kita lihat dulu, benar nggak? Kita lihat dulu videonya 1080p, mana sih? Oke, 1080p very low, FPS-nya berkisar di 60-70-an, jadi masih cukup playable, dan wattnya sekitar 88 watt saja. Tapi kalau misalkan dipakai untuk browsing, kita lihat nanti wattnya berapa, apakah masih irit atau
malahan lebih boros gitu. Kita lihat di sini. Oke, kita close dulu Steam. Kalau misalkan kita lagi browsing, kita lihat wattnya berapa ya? Sekitar 60, 50, 52 sampai 60 kalau misalkan kita lagi browsing-browsing seperti ini. Jadi menurut saya ini yang cukup irit listrik lah. Kita browsing-browsing terus sambil nonton YouTube, FPS-nya apa? Wattmeternya hanya sekitar 47 malahan. 47 kalian bisa lihat di sini 47 watt. Jadi cukup irit sekali lah. Kita putar satu video coba. Video apa ya? Mudah-mudahan nggak kena copyright ini. Oke, jadi wattnya masih sama. Naik ya, jadi 61, 59 kalau misalnya lagi putar video seperti ini. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian atau sedikit membuka kebingungan kalian kalau misalkan mau ngerakit PC terus nyicil tuh harus seperti apa. Karena menggunakan si Intel HD grafik juga ternyata masih bisa main game-game ringan. Apalagi kalau misalkan, wah bang saya mau rakit PC tapi nyicil gitu, prosesornya mungkin si Intel HD yang punya Intel Graphics 630 pasti performanya bakalan mirip seperti ini. Karena ketika saya lihat di Intel i3 10100 juga masih menggunakan Graphics 630 sama seperti yang ada di si Core i5 10500 ini gitu. Jadi mungkin kalau misalkan kalian mau nyicil lagi turunin prosesornya ke Core i3 generasi 10 masih tetap oke, masih cukup worth it lah. Nanti kalau misalkan punya uang lagi, kalian beli PGA card, nyicil lagi PGA card yang lebih tinggi, lebih keren gitu kan. Jadi performanya semakin meningkat. Oke? Terus apa lagi ya? Estetika kalian tinggal tambahin aja aksesoris RGB, casing yang bagus gitu kan. Atau memori RAM yang RGB, ya pokoknya estetikanya kalian tinggal cari sendiri atau pilih sendiri gitu sesuai selera. Nah, seperti itu aja. Oke? Mungkin segitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Aduh. Akhirnya beres. Jadi ya saya juga nggak bingung kalau misalkan mau rakit PC terus nyicil gitu tanpa membeli PGA card-nya dulu. Untuk kebutuhan game Valorant aja atau ngedit di Premiere Pro tapi ngeditnya yang ringan aja, menurut saya Intel seperti ini siap digunakan.